Yesus, kami datang mengucap syukur buat hari Sabatmu hari ini, Minggu 8 November 2020. Kami berjalan sedemikian jauh, tapi kami percaya bersama Yesus kami akan tetap aman. Bersama Yesus kami akan terus melakukan banyak hal dan perkara. Dan saatnya kami mau duduk diam, mendengarkan Tuhan lewat pemberitaan firman. Bapa memberkati kami, Roh Kudus mengurapi kami. Berikan kami hikmat pengertian bahkan pewahyu tentang apa yang akan kami dengar. Berkatilah kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, shalom buat kita semua. Terkhusus buat jemaat Gereja Bethel Indonesia Miracle Service Singapura Jemaat Bisang. Hari ini kita mau berbicara tentang harvest. Harvest atau penuaian. Dasar kita mau berbicara tentang harvest atau penuaian adalah yang pertama-tama oleh karena situasi yang sedang kita hadapi, khususnya Indonesia. Hari ini Indonesia masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan tentunya berlaku secara global bagi seluruh dunia. Nah, hari ini kita juga belum tahu kapan pandemi COVID-19 akan bisa diselesaikan. Tapi yang pasti dikatakan di tengah-tengah ketidakbaikan keadaan, di tengah-tengah ketidakpastian keadaan, maka kita sebagai gereja boleh menawarkan satu hal yang pasti, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang berkata dia COVID-19, tapi kemudian dikatakan tidak COVID-19 dan seterusnya. Tapi berbicara satu hal yang pasti, menyikapi situasi yang tidak baik di atas muka bumi ini, tawarannya cuma satu, Yesus. Perhatikan jemaat, Yesus itu untuk semua orang. Catat baik-baik, Yesus bukan hanya untuk orang Kristen. Sebenarnya kalau mau dipatut-patutkan, ya Yesus hanya untuk orang Yahudi karena dia adalah Yesus orang Nazaret. Tapi Yesus untuk semua orang. Yesus bukan untuk satu agama, tapi Yesus untuk semua orang. Jika kita sepakat, jika kita setuju dengan itu, mari sama-sama saya katakan amin. Dan keadaan yang kedua yang sedang melanda Indonesia hari ini adalah kita sedang menuju pilkada serentak 9 Desember 2020. Ya. Baik kami di Batam, di kampung saya juga di Nias, lebih-lebihnya juga Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah. Nah, sebutnya harus begitu, Sulawesi Tengah. Nah, ada beberapa calon juga kemarin yang dari Sulawesi Tengah sempat berkomunikasi dengan saya. Pak Pendeta dukung dalam doa, pasti kita dukung dalam doa. Ya, nah, sebelum kita lebih jauh, mari kita baca firman Tuhannya dulu. Jadi ada dasarnya. Terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Demikian isi firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Hari ini, tema kita adalah menuai suara atau menuai jiwa. Jadi ada dua opsi. Kita menuai suara atau kita menuai jiwa. Saya terlalu percaya keadaan yang terjadi hari-hari ini itu semua atas seizin Tuhan. Oke lah, pandemi COVID-19 itu secara global. Bahkan saya juga tahu ada banyak orang sekarang yang menjadi apatis. Mau kenalah, mau enggak lah. Dan menikmati hidup apa adanya. Tapi bicara tentang pilkada, kita perlu belajar. Dalam siaran YouTube saya tadi malam saya katakan sebenarnya lewat peristiwa pilkada
Itu sebuah hal yang menemplak kita, gereja, orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kenapa sih kita tidak belajar dengan keadaan itu? Yesus berkata di ayat 37, ini yang menjadi stressing point kita. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak, yes. Penduduk dunia hari ini mungkin berkisar 7 atau 8 miliar penduduk dunia. Lalu kalau kita gabungkan seluruh orang Kristen sedunia, saya nggak tahu berapa persen daripada 7 atau 8 miliar. Nah, kalaupun kita pakai sistem MLM, satu menangkan satu, belum dimenangkan semua itu penduduk dunia. Tapi Tuhan berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yang menjadi dilema bagi gereja adalah sudah pekerjanya sedikit, hari ini banyak konsentrasi gereja, banyak konsentrasi orang percaya, bahkan pendeta sekalipun di politik. Maka tadi kita katakan menuai suara atau menuai jiwa kita ini. Dalam konteks hari ini adalah hari sabatnya Tuhan, kita diingatkan bahwasanya kenapa dunia bisa lebih aktif daripada kita sebagai gereja. Kita yang adalah gereja yang punya DNA amanat agung. Harusnya kita semua adalah eksekutor daripada amanat agung. Tapi seringkali ada hal-hal duniawi yang bisa menginterupsi kita, yang bisa mengalihkan perhatian kita. Coba bayangkan, 2 bulan ini orang begitu sibuk, begitu intens berbicara politik. Ya, berbicara politik. Kenapa? Lalu gereja maksudnya adalah ada hamba Tuhannya di situ, ada jemaat, ada orang percayanya di situ. Kenapa mereka lebih tertarik mempromosikan cakada-cakada calon kepala daerah kepada orang-orang yang ditemuinya? Salah satu faktornya adalah iming-iming. Ada sesuatu iming-iming. Saya pikir itu tidak salah. Tetapi adalah baik jika hidup kita ini seimbang. Jika hidup kita ini balance. Sebagai hamba Tuhan, pastikan engkau adalah orang yang pro di situ. Di sini tengah-tengah kita ada Alex, ya, dia selalu berkata I am pro, artinya dia kekeh, dia fasih, dia ahli atas apa yang dimilikinya. Kita sebagai hamba Tuhan, pendeta lebih tegasnya lagi. Saya bisa mengumpulkan orang banyak untuk mendengarkan pidato politik. Kita buat pertemuan, ya memang pertemuannya sekarang ini maksimal 50 orang, but at least dia bisa kumpulkan 50 orang. Mendengarkan visi misi, mendengarkan ceramah politik dari orang yang dia usung. Lalu kenapa tidak itu juga sih kita mainkan, kita lakukan dalam pekerjaan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit seperti yang dinyatakan Tuhan Yesus di Matius 9 ayat 37. Ayo, mari kita hari ini berpikir ulang. Jika apa yang kita lakukan melebihi apa yang dilakukan dalam situasi kancah politik sekarang ini. Wow, ada berapa banyak orang yang bisa diselamatkan. Ada berapa banyak orang yang bisa percaya dan menerima Yesus. Lebih-lebih, ini adalah suasana kita mempersiapkan perayaan Natal. Walaupun di kota-kota besar, dimanapun saya percaya, tidak ada lagi panitia Natal oikumene, panitia Natal ini dan itu. Tapi jangan lupa, Pilkada 9 Desember, artinya jangan sesudah 9 Desember kita baru ingat, oh iya kita punya kabar baik. Kelahiran Sang Juru Selamat, Natal. Justru dari sekarang, hari-hari ini kita harus terus gencar memberitakan kabar baik itu. Maka ketika kita mau melakukan itu, Tuhan memberikan kita satu solusi di ayat terakhir. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian
itu. Ternyata untuk melakukan harvest, mendapatkan tuaian besar, kita nggak bisa bypass. Jadi kalau kita tergerak, misalnya saya tergerak untuk Alex menjadi eksekutor amanat agung, saya harus bawa Alex dalam doa saya. Jika perlu saya berpuasa untuk Alex, agar Tuhan dengan belas kasihannya mengetuk pintu hati Alex, dan Alex bersama saya melakukan pekerjaan penuaian jiwa. Hari ini saya mau kasih tahu, seluruh Indonesia warna, rasa, dan situasinya sama, sibuk. Yang saya khawatirkan tadi malam pendetanya nggak sempat lagi persiapan khotbah karena baru pulang sosialisasi jagoannya jam 11 malam atau jam 12 malam. Saya pernah bertemu dengan salah seorang cakada. Dia bilang, Pak Pendeta, saya bukan sombong untuk tidak bisa diketemui, tapi Pak Pendeta biar tahu, ketika saya keluar dari rumah jam 8 pagi, itu artinya saya baru pulang ke rumah lagi jam 12 malam atau jam 1 pagi. Sosialisasi. Nah, tim daripada jagoan, tim daripada calon kepala daerah, wah, itu iklannya luar biasa. Dan di dalamnya ada orang-orang percaya tentunya. Karena di Indonesia adalah orang percaya termasuk bilangan jumlah penduduk Indonesia. Ya, sedihnya kalau ada pendetanya, sampai dia lupa kalau hari Minggu dia yang khotbah. Karena terlalu asik mempropagandakan politik, bukan mempropagandakan kabar baik. Nah, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita sebagaimana dikatakan di dalam Roma. Tapi mari hari ini catat, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sedang mengukur kita. Jangan-jangan Tuhan sedang menilai kita. Di manakah hati kita ini lebih berat sebenarnya? Yang bersifat dunia atau yang bersifat kekal. Tapi pelaksana amanat agung itu tidak bisa terputus. Dia tidak pakai musim seperti musim pilkada. No, setiap hari adalah musimnya penuaian jiwa. Setiap hari adalah musimnya mengeksekusi amanat agung. Lalu mungkin jemaat di Singapura bertanya, loh papi, pace, ayah, pastor, Pak Pendeta, kami kan orang-orang diaspora di Singapura. Yes, benar. Engkau ada di Singapura. Tapi mari, ingatkan kepada keluargamu. Ingatkan kepada sanak saudaramu. Ingatkan kepada suamimu. Ingatkan kepada orang tuamu. Bahwasanya penuaian jiwa itu harus kita kerjakan bersama-sama. Bukan hanya tugas seorang pendeta. Tugas kita semua. Tadi saya sudah kasih inspirasi berapa miliar penduduk dunia. Kalau orang Kristen pun dikumpul semua, tidak bisa menjangkau yang 8 miliar itu. Tapi Tuhan kasih tips. Kita berdoa kepada Tuhan. Meminta penuai-penuai itu. Dan pasti Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberikan kepada kita. Lalu siang hari ini, reminder bagi kita. Kita mencari suara atau mencari jiwa. Coba bayangkan itu. Mari kita bayangkan. Dalam situasi sekarang ini. Itu yang akan dilakukan gereja nanti. Sesudah 9 Desember. Maksudnya sesudah pilkada selesai. Ya, gereja bisa menjadi seperti gereja A. Dia seperti calon kepala daerah. Dan mereka, gereja itu membagi, membuat grup dan seterusnya. Pergi ke jalan, kemana dan seterusnya. Memberitakan kabar baik. Programnya adalah keselamatan. Kalau program sekarang, ekonomi dipulihkan, kita lebih baik dan seterusnya. Tapi kita gereja, programnya cuma satu, keselamatan. Dan itu terpulang kepada kita. Firman berkata demikian. Ayolah, kita sikapi dengan benar. Dan kita mari menjadi antusias. Kita mau lebih daripada dunia yang bisa kerjakan dalam program kampanye politik. Gereja mampu melakukan lebih daripada itu. Jemaat, kalau saya sedang
melihat siaran-siaran rohani di YouTube. Ya, ketika ada KKR besar, ketika ada apa? Konser musik, ya. Terkadang sambil menonton itu hati saya menangis. Tuhan, kapan lagi ya bisa seperti ini? Kita di Batam pun sudah memulai ibadah, sudah 3 minggu, ya. Tapi tetap jaga jarak, jaga batas. Nah, apakah ini tidak akan menghambat dan memperlambat amanat agung? No. Karena hari ini, satu hari dalam hari Minggu ini, kita nggak tahu lagi kita bisa bergereja di mana. Karena tawaran itu begitu banyak lewat media. Jadi mungkin 5-10 kali ibadah pun kita satu hari Minggu bisa. Tapi yang paling penting adalah engkau sebagai jemaat gereja Bethel Indonesia, Miracle Service Singapura Jemaat Bisang, pastikan kita adalah tim yang solid. Sebegitu nanti kita bisa kembali ibadah offline, bukan online seperti sekarang, maka kita akan memenangkan banyak jiwa. Di Singapura ada 120.000 tenaga kerja migran, dan itu adalah tuaian yang dikatakan di Mazmur 9 ayat 37. Tapi pekerjanya sedikit, ya. Jemaat bisa hanya beberapa orang. Sebentar jemaat, ada gangguan teknis. Tapi nanti ketika kita bisa beribadah bersama kembali, saya mau katakan, ayo kita bersama-sama memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Singapura. Sambil kita menantikan itu, persiapkan diri kita masing-masing, ya. Baca Alkitab wajib, berdoa wajib, dan seterusnya. Dan biarlah hari ini kita bersuka cita, karena Tuhan masih berbelas kasih kepada kita. Kita boleh ada dalam ibadah, walaupun bentuk ibadah online. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang ini, buat ibadah ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Hamba-Mu minta Tuhan Roh Kudus mengajar kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.